Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua
hati kita. Sebab hanya namamu Tuhan yang layak kami muliakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus. Kau layak disembah, indah dan kebenaran. Kau yang sebab namamu layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan putus berat. Jadi kita tepuk tangan buat kehadiran kita. Mari sama-sama katakan.
bersyukur. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, biarkan setiap pujian kami itu bisa layak di hadapan-Mu. Dan di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka kita. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Biar kami dalam dirimu katakan, Tuhan Yesus mengasihi Tuhan. Haleluya. Masuk dalam Tuhan yang jelas. Hey. Mari sama-sama kita bersuka cita. Hallelujah.
kami mengundang adik-adik sekolah minggu. Anak-anak semua kita berdoa. Kita jemaat untuk mengangkat tangan ke depan, kita doakan anak-anak nantinya sebagai penerus bagi gereja Tuhan tempatnya. Oh haleluya, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa sudah menyerahkan anak-anak ini yang masih polos, yang masih tulus. Anak-anak ini yang Tuhan mempunyai kerajaan surga. Oh mereka datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hidupnya sejati. Dia boleh mengenal Engkau, dia boleh percaya kepadamu Tuhan. Ya anak-anak boleh makin hari makin lebih Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ini. Engkau yang akan membentuk setiap Tuhan sifat mereka, karakter mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua, bagi kakak, adik, dan semuanya boleh diberkati oleh anak-anak ini, sehingga hidup mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya tidak dengar kepada orang tua, saat ini sejak dia mengenal Yesus, mereka boleh menjadi berkat, menjadi alat Tuhan yang luar biasa, sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian, sehingga kedua orang tua mereka boleh mengenal Engkau Tuhan melalui anak-anak ini. Anak-anak ini adalah suratan yang terbuka, boleh dibaca siapapun, setiap orang bisa membacanya. Terima kasih Bapak, Bapak menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu. Bentuk anak-anak ini Tuhan, proses anak-anak ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan pembentukan Allah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih, berkati guru-guru yang akan mengajari di dalam nama Yesus. Berikan Tuhan hikmat manfaat daripadamu. Oh berikan Tuhan Yesus, oh kalimat-kalimat ini dimengerti oleh anak-anak, sehingga anak-anak boleh Tuhan mempraktekkan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak ini siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu semua masuk dalam kelasnya. Dan sekali lagi saya rindu berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan memberikan yang terbaik bagi negara kita. Dan Yesus boleh memimpin kita dalam doa untuk doa bersama. Semua kebaikan atas kehidupan kami Tuhan sekarang memberikan yang terbaik dari Tuhan, dan setiap memberikan Tuhan berkata di nama kami sangat sulit kedatangan di nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terus berdoa dijalankan dan selamat memberi bagi saudara kita semua.
kehadiran Allah yang kami rasakan di dalam ibadah kami ini. Untuk itu Bapa, hamba-Mu berdoa, kuduskan dan sucikan kami semua. Berkenan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berdoa sekali lagi, pemurahan Tuhan terjadi bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu Bapa. Dan khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan suara isi hati kebenaran. Biar firman yang kami sampaikan, yang hamba-Mu sampaikan adalah benar-benar firman yang hidup, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, dan mujizat terjadi Bapak. Kami berdoa sekali lagi Bapak, untuk itu Bapak, buka hati dan pikiran kami, biar firman Tuhan itu terus semakin bertumbuh, berbuah, bahkan terlebih lagi Bapak, firman-Mu itu akan membentuk kami Bapak, untuk berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sudah tempatkan kami dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika Tuhan sudah rawat kami, ketika Tuhan sudah jamah kami Bapak, dan ketika Tuhan sudah pulihkan kami Bapak, bagaimana kami bisa mentransfer pemulihan itu Bapak untuk umat-umat manusia. Untuk itu Bapak, inilah komitmen kami Tuhan. Komitmen kami bersama Tuhan. Tuhan pakai kami lebih lagi Bapak. Dimanapun Tuhan mau utus kami Bapak, kami siap menjadi putra kerajaan surga Bapak. Untuk itu Bapak, biar kebenaran daripada firman Tuhan ini Bapak menemukan di dalam kehidupan kami ini. Kami percaya firman dalam rema dalam kehidupan kami, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami jawaban, yang memberi kami pengharapan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapak, bersabar, bukakan, sikapkan Bapak daripada firman Tuhan, dan biar kami boleh mengerti Bapak, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami siap Bapak untuk mendengarkan suara isi hati. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Luar biasa pada pagi hari ini, di minggu kedua di bulan Juni. Apa terasa perjalanan kita sudah sampai di pertengahan daripada tahun 2023. Luar biasa sekali. Dan tadi pujian tadi sungguh saya pribadi itu, dan saya percaya saudara-saudara sekalian diberkati dengan pujian itu. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur saudara sekalian. Ini yang menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan. Bersyukur itu yang utama di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak bersyukur, secara tidak langsung saudara sudah memvalidasi kuasa iblis bekerja di dalam kehidupan saudara. Saudara tahu metode iblis itu 2000 tahun yang lalu Bapak, sampai sekarang itu sama, dan dia tidak pernah ada hari liburnya saudara sekalian. Kalau di dalam hati kita ada bersyukur, ada ucapan syukur saudara sekalian, bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, yang kita boleh nikmati di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan saya percaya saudara sekalian, dosa itu sudah tidak menarik lagi kalau kita ada ucapan syukur di dalam kehidupan. Kenapa orang-orang jatuh ke dalam dosa? Karena hati tidak ada ucapan syukur. Maka pujian tadi ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur saudara. Bagaimana saudara bisa mengalami hadirat Tuhan kalau di dalam hati saudara tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan? Dan ini yang sangat memberkati saya. Sekali lagi saya mau katakan, kalau di hati kita tidak ada ucapan syukur, saudara sudah memvalidasi kuasa iblis itu bekerja di dalam kita. Kalau kita ada ucapan syukur, dosa itu sudah menarik saudara. Dosa itu sudah tidak menarik sekali. Akar daripada manusia yang ke dalam dosa, kalau kita terus pada ujungnya saudara sekalian, siapa itu yang berdosa? Adam dan Hawa saudara. Selama dia mengucap syukur, pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah itu yang setiap hari dia lewati, setiap jam, mungkin setiap menit dia lewati, itu gak menarik saudara sekalian. Tapi ketika tidak ada ucapan syukur dalam Hawa itu,
Gajinya sederhana. Kalau sekarang mau mengalami hadirat, hati kita bersyukur. Kita bersyukur buat kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Ingat, ya, 2000 tahun lalu metode iblis itu sama sekarang. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan dia mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Yang dia curi apa dari sejahtera kita sudah. Maka lalu tadi itu sudah mengatakan. Thank you, Bro Tony. Juga Sis Melissa, juga tim PW yang luar biasa di musik. Bisa kita luar biasa sekali. Kita yang menjadi berkat. Baik, saudara sekalian. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan ucapan selamat buat anak-anak yang sudah lulus, ya, baik yang dari SD, dari SMP. Siapa yang dari SD, dari SMP ada nggak teman-teman? Kocak? SMP, SMA, dan kemudian SMA masuk ke university. Maka kemarin sudah wisuda ya, Yola kemarin wisuda. Ya, luar biasa sekali ya, itu kan berkat Tuhan, mudah Tuhan, anak-anak kita sebagai berkat Tuhan, menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan berkat Tuhan, dan anak yang berhasil di masa lalu. Hingga doa kami, dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan juga selamat bagi saudara-saudara kita yang ulang tahun di bulan 7. Ya, selamat buat kita. Itu kan apa ya jadi itu? Pak Yanco mana? Juga selamat buat Ibu dan semoga kemarin ulang tahun. Betty, ya, anak dari Ibu Luis, juga anak Mas Boy, Mas Boy, Lionel, ya, seperti doa saya selalu umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kehormatan dan kekayaan. Itu doakan. Siapa lagi yang bakal di bulan Juni? Yang belum saya sebutkan. Iwan, Pak Iwan. Oh iya. Dan juga wedding anniversary ya, buat Papa ya, Papa Berry, Om Freddy, saya panggil Ucong, dan Buku udah 39 tahun seumuran dengan Berry. Siapa lagi yang ulang tahun? Wah, ini dia yang luar biasa sekali. Ada juga Pastor Dewi Wijaya, Pak Yance, Pak Iya tadi disebutkan Ibu Rati, Ibu Erwin, Joko, Pak Joko, Lilis Suyani, si Hombi, masih saudara apa Pak udah nih? Arpan, Arpan jauh. Emma, Bu Emma, Pak Eri, Pak Ramundang, Pak Alfantino, Pak Chandra juga. Dan yang terakhir Bu Moni. Luar biasa. Pak Heri udah ya Pak? Saya nggak lewat. Tiap bulan boleh. Ya seperti tadi saya katakan ada umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kehormatan dan kekayaan. Amsal 3 ayat 16 jelas mengatakan seperti kayak gitu. Itu ada tulisan daripada Raja Salomo. Ketika Allah Salomo minta apa? Salomo bilang cuma minta hikmat. Maka sebagai bonusnya Tuhan berikan dia kekayaan, kehormatan dan apa? Kehormatan, kekayaan panjang umurnya. 3 hal ini yang sebagai kita manusia kita membutuhkan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Rupanya tentunya dengan kesehatan yang prima Bapak Ibu Saudara sekalian, ya inilah yang kita juga doakan bagi saudara-saudara kita semua yang berulang tahun di bulan Juni, bukan hanya di bulan Juni, Januari sampai dengan Desember semuanya. Ya saudara sekalian, tiap bulan kita ada berulang tahun. Hari ini pun luar biasa rangkaian berulang tahun, bunga. Saudara jangan pulang dulu, nanti kita akan adakan satu berkah luar biasa. Begitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, seperti yang Ibu Gembala Pastor Dewi kemarin sudah sampaikan, bahwa bulan Juni ini tema kita adalah blessed to be blessing. Blessed to be diberkati untuk menjadi berkat.
Saudara sekalian, coba kalau kita perhatikan kata-kata yang saya tampilkan, bless itu adalah kalimat past tense yang sudah, artinya kita sudah menerima berkat itu. Dan disambung dengan to be. Dan di belakang to be itu ada versi adjective plus in, itu dikatakan saudara sekalian. Dan ini adalah present continuous, terus menerus saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Ketika kita diberkati, tujuan Allah adalah kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin saudara sekalian. Apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, berkat-berkat khusus itu yang Tuhan sudah berikan, tentunya Tuhan punya maksud untuk kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saluran berkat itu berkat yang kita salurkan itu apakah cuma hanya sekali saudara sekalian? Tidak. Seumur hidup kita yang Tuhan inginkan bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Dan siap untuk jadi berkat, sama-sama bilang amin. Amin. Haleluya. Dan tema ini saudara sekalian, ini tema yang sangat memberkati bagi kami juga saudara. Karena waktu itu Tuhan kasih visi saya, blessed to be blessed, diberkati untuk diberkati, plus recover, to be recovery, dipulihkan untuk memulihkan. Saya Tuhan percayakan kira-kira 2 tahun 2000-an ya, istri saya. Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan suatu gereja. Itu tepatnya di daerah Juanda. Yang kami layani adalah kaum marginal. Yang kami layani adalah kaum marginal. Pengamen, tunawisma, juga kumpulan-kumpulan LGBT, kumpulan-kumpulan seks bebas, drugs segala macam, itu tempatnya di sana. Dekat lapangan pantai. Itu yang kami layani. Dan Tuhan taruh visi itu. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Diberkati untuk memberkati itu gampang bagi saya. Karena memang waktu itu saya masih bekerja sebagai saudara. Tetapi yang kedua ini, dipulihkan untuk memulihkan, itu yang paling sulit yang saya lakukan selama 3 tahun saya melayani di sana. Artinya apa saudara sekalian? Bagaimana ketika saya pulihkan, saya juga mau transfer pemulihan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Tadi saya katakan, minum mabuk, saudara sekalian, perzinahan, seks bebas, saudara sekalian, berobat. Jangan dulu kalau masalah itu lain, saudara sekalian. Di daerah-daerah tentang tahu yang lainnya, saudara sekalian. Dan bagaimana kita mau pulihkan mereka? 1-2 hari mungkin bisa dipulihkan, besoknya dia jatuh lagi ke dalam dosa, saudara sekalian. Yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang melakukan seks bebas tetap melakukan seks bebas, yang LGBT tetap, saudara sekalian. Mungkin kalau kita lihat pagi, hari-hari siang, pagi sampai siang sampai sore itu kita lihat itu seorang pria, tapi kalau malam berbeda, saudara. Kami melayani di tempat itu, saudara sekalian. Dan di dalam pikiran saya ini, saudara sekalian, ini adalah satu beban. Bagaimana ketika saya bisa sudah mendapat pemulihan dari Tuhan, saya bisa mentransfer pemulihan itu dan memulihkan orang-orang yang kami layani, saudara sekalian. Itu yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini, saudara sekalian. Saudara tahu, istri saya itu lebih militan sekali, saudara sekalian. Dia tiap hari Rabu ada ibadah di Padang, di lapangan banteng. Saya bilang ke dia, lu gak takut ya? Putih sendiri itu. Persis seperti firman Tuhan katakan, anak domba di tengah serigala, saudara sekalian. Tapi pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa sekali, saudara. Sampai saat ini dia masih ada. Dan kenapa saudara sekalian ini perjuangan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana saudara kita bisa mentransfer itu? Yang mabuk masih tetap mabuk, merokok masih tetap merokok, saudara sekalian. Berzina masih tetap berzina. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Coba dengar dengan baik, saudara sekalian. Ada banyak orang datang ke gereja, ada banyak orang hadir di tengah-tengah ibadah gereja, saudara sekalian. Tetapi
tidak mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang datang di tengah hadir di tengah-tengah ibadah di satu gereja, tetapi mereka tidak mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang hadir di tengah-tengah persekutuan doa, tapi tidak mengalami yang namanya hadirat. Ada orang yang sudah terlibat melayani saudara sekalian, hadir di tengah-tengah pelayanan yang dibutuhkan, tetapi dia tidak pernah mengalami hadirat Allah. Dan apa maksudnya Pak? Saudara pernah saya berkata ini. Saya ambil contoh saudara sekalian. Ketika saya hadir, tapi saya tidak mengalami hadirat Allah, itu yang saya bilang adalah percuma, buang-buang waktu saudara. Karena kekristenan itu bukan sekali lagi diberkati, bukan cari berkat, bukan cari mukjizat saudara sekalian. Tetapi kekristenan itu adalah bagaimana setiap hari kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Bagaimana kita perjalanan kerohanian kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Hadir tengah-tengah itu belum tentu mengalami hadirat Allah saudara sekalian. Jelas ini, apa maksudnya Pak? Saya ambil contoh sederhana begini. Saya mau Pak Petrus, Pak, maaf Pak saya. Pak Petrus bertanya pada saya, Pastor, kemarin hadir nggak di pesta pernikahan si A bisa katakan kan? Yang memang dia merayakan di tempat yang begitu luas, aulanya yang bagus sekali, mewah sekali gitu kan. Saya bilang saya hadir Pak. Loh kita nggak ketemu. Jam berapa pesta datang? Jam 7. Saya pun jam 7. Hadirat itu saudara saya. Mata ada itu. Bertemu papasan muka, face to face saudara sekalian. Saya bilang, oh ya mungkin saya di pojok, Pak Petrus mungkin di sebelah sana. Jadi kita nggak ketemu. Saudara sekalian, kalau waktu itu kita ketemu, artinya Pak Petrus pas saya ada pertemuan, hadirat terjadi. Begitu pun ruangan segini ada hadirat Allah. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh dengan ucapan syukur dalam hidup kita, kita nggak bakal ngalamin namanya hadirat Allah. Bagaimana kita mau dipulihkan? Bagaimana kita mau diberkati? Mungkin bisa, kan kita belajar dari berkat. Tetapi pemulihan itu, saudara bertanya saya, sampai kapan Pak? Sampai tetes darah terakhir. Karena Rasul Paulus di 2 Timotius 4:7 mengatakan, darahku sudah sampai selesai tetesan darah terakhir dan aku sudah mempertahankan iman. Tapi pas selanjutnya mengatakan, ada upah, mahkota. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, alami hadirat Allah dalam hidup kita. Kau akan merasakan segala sesuatu yang berubah. Ketika ada hadirat Allah di dalam hidup kita, dosa itu udah gak menarik, saudara. Karena hadirat itu jadikan kita bisa orang yang merasakan, menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Amin, saudara sekalian. Bahkan di firman Tuhan dikatakan di Filipi 2:12 mengatakan, hendaklah kau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai kapan? Dia sampai tadi saya katakan, sampai maut ini memisahkan diri. Bahkan di Galatia 5:16 mengatakan, bagaimana kehidupan roh kita kalau roh kita kuat, daging kita itu akan kalau kau hidup oleh karena roh, daging itu sudah berkuasa lagi di dalam diri. Saudara sekalian, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama apa? Roh. Roh yang pertama. Yang kedua, jiwa. Dalam jiwa ada kehendak, ada keinginan, ada perasaan, dan yang lain yang terakhir itu adalah tubuh, daging, saudara sekalian. Bagaimana daging kita ini semua itu dikontrol, dimonitor langsung, kita langsung lihat roh kita. Kalau roh kita kuat, bagaimana kita menjadi roh kita kuat? Tentu dia juga perlu makanan. Makanan apa? Makanan rohani. Bagaimana kita bisa
Kemarin kita pesta doa kita sampaikan oleh Bang Ruben seperti Alkitab mendokumentasikan kisah Daniel itu jelas sekali, saudara-saudara. Bagaimana dia mempunyai spirit atau roh yang begitu luar biasa. Ketika dia mengalami spirit roh luar biasa, daging itu sudah tidak berbau lagi, saudara. Saya percaya kalau Daniel tidak memiliki roh yang excellent luar biasa itu, saudara-saudara, dia akan menjadi taman singa-singa liar yang pada saat waktu dimasukin ke gua singa. Amin. Karena dia punya dekatkan dengan roh. Setiap hari dia punya hubungan yang baik, relasional yang baik dengan Allah. Sehingga tubuhnya ini bukan bau daging lagi, adalah bau roh, saudara-saudara. Amin. Saudara, kalau kita dekat dengan seseorang yang merokok aja, bau rokok. Makanya itu kalau misalnya sudah rapi begini, saya nggak pernah mau lihat istri saya masak, pasti bau asap masakan. Tapi saudara sekalian, kalau kita semakin kuat di dalam roh kita, segala sesuatu yang mustahil pasti terjadi. Bagaimana kita bisa menembus kemustahilan kalau cuma hanya slogan kata-kata seperti yang tadi kita habis? Hadir di gereja, alami hadirat Allah. Hadir bukan karena hadir, kita lihat dikenal nama gembala, dikenal nama kami sebagai tim pengembalaan, saudara-saudara. Lebih baik dikenal oleh Tuhan. Namamu tercatat di surga, itu yang paling utama di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kami memberikan satu makanan yang begitu luar biasa. Buat apa? Buat roh, agar roh kita kuat, agar roh kita mampu untuk mengalahkan keinginan daging. Percuma, saudara-saudara. Atau Paul panggil yang merokok, didoakan, nggak bisa, nggak begitu gampang, saudara-saudara. Tapi kalau ada keputusan dalam diri kita, waktu Tuhan, banyak orang bilang, Pak, yang terserah nanti waktunya Tuhan, betul. Tapi waktu Tuhan, end time, saudara-saudara, setiap saat disesuaikan dengan waktunya kita. Kairos harus ketemu dengan Kronos. Kairos itu waktunya Tuhan, Kronos waktunya kita. Maka kita ada kronologi dan kronologi kehidupan si A seperti ini, itu Kronos waktu. Kalau kita sudah punya waktunya, ketemu dengan namanya Kairos waktu Tuhan, revival itu pasti terjadi, saudara-saudara. Pemulihan itu pasti terjadi, saudara-saudara. Mau diulangi minyak setetes sampai sekarang pun disiram, kalau tidak ada Kairos dan Kronos hidup juga. Podo wae. Podo. Amin, saudara sekalian. Nah, makanya itu, saudara, ini firman yang kami berikan adalah makanan pertumbuhan iman saudara. Firman Tuhan katakan kalau bayi rohani makan susu seperti kayak bayi kita, gitu kan, tadi Hesi gitu kan, susu. Tapi kalau dia udah mulai bertumbuh, ya ada keras sedikit seperti saat ini, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat, waktu Tuhan semakin dekat, saudara sekalian. Kalau kita cuma hanya hadir, tapi tidak pernah mengalami hadirat Allah di dalam kehidupan kita ini, saya bilang buang-buang waktu. Oh iya, mohon maaf, apa namanya, Pak Sinaga itu ulang tahun Ibu ya, ulang kaki. Salam buat Pak Sinaga. Saudara, saya tidak dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi seperti yang gembala PSBB katakan, kami menyayangi, kami mengasihi saudara. Yuk, mari kita sama-sama terus maju di dalam iman. Tadi saya katakan bagaimana Kristus kita sesungguhnya sebenarnya mengubah kita. Gambar kita nih, gambaran apa namanya Allah, gambar rupa Allah ini udah rusak karena dosa. Supaya kembali ke gambar yang utuh. Kembali seperti serupa dengan Kristus. Kekristenan seperti kayak gitu, saudara sekalian. Bukannya dah sakit datang, doakan mujizat terjadi. Mujizat pasti terjadi, saudara sekalian. Mujizat pasti terjadi.
Tapi bukan itu tujuan kekristenan kita yang sebenarnya, saudara sekali. Berkat pun pasti, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi bukan itu tujuan kita sebagai umat-umat Kristiani. Tapi sekali lagi saya katakan, bagaimana kita mau mengubah? Kita diubahkan menjadi serupa dengan Sang karakter Yesus Kristus. Dan itu adalah yang terjadi. Tujuannya bukan mujizat. Saya katakan, pasti saudara. Apakah mujizat itu menjamin keselamatan di dalam? Enggak, saudara sekalian. Anda sakit, didoakan mujizat Tuhan terjadi. Yes. Apakah juga mujizat itu mengalahkan atau melupakan atau menghapus yang namanya kematian? Enggak. Mujizat itu hanya menunda, saudara sekalian. Menunda sampai waktu kita berjumpa muka dengan Yesus. Amin, saudara sekalian. Jadi ada satu kalimat yang mengatakan kehadiran dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti sudah kita semua itu akan ditampakkan. Banyak orang sering klaim ayat itu, Tuhan saya sudah ada ibadah gereja, ya. Ada persekutuan saya datang, ada pelayanan saya ikut, ada kegiatan untuk doakan orang sakit saya ikut, tapi kok saya tidak diberkati Tuhan. Malah kehidupan saya ini makin susah. Masalah satu belum selesai, datang masalah lain. Saudara bisa. Kehadiran dulu pelayan Allah. Yes, Anda sudah percaya. Tapi satu hal yang lupa, kebenaran itu. Kebenaran itu apakah sudah ditemukan? Kalau sudah menemukan, bertanya sebuah perkataan terjadi. Banyak orang tak jadi orang Kristen boleh kaya, boleh. Boleh banget kaya, boleh banget jadi miliuner. Banyak orang yang Kristen saudara sekalian, orang-orang yang punya hati itu orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Boleh saudara sekalian. Dosa nggak? Enggak loh. Enggak banget gitu kan. Semua harta bangsa-bangsa, akar raja-raja akan datang kepada. Firman apakah cuma lip service saudara sekalian? Enggak. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ini kuncinya ada di dalam hati kita. Nah, saudara sekalian. Nah, kita masuk ke tema sekarang. Bless to be blessed. Diberkati untuk menjadi berkat. Siapa yang siap hidupnya diberkati? Kemudian hidupnya untuk menjadi berkat. Saya percaya semuanya itu. Berikutnya, diberkati untuk menjadi berkat. Saya temukan kita mau belajar pagi hari ini ada dua bagian firman Tuhan di kitab Matius pasal yang kelima ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian perjanjian lama di kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Aduh, tidak kelihatan ya? Bisa baca enggak? Nah, demikian saya bacakan untuk saudara. Ayat ke-9 Matius 5. Ini adalah rangkaian khotbah daripada Yesus di atas bukit. Amin, saudara sekalian. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah siapa? Orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang siap bawa damai di dalam kehidupan kita ini? Siapa yang siap jadi pembawa damai? Firman Tuhan katakan, engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Apa pembawa provokator saudara sekalian? Ada di sini provokator di gereja kita ini, yang provokator makan di mana dia duduk coba? Di mana dia duduk? Ada? Ada? Enggak ada. Saya percaya di tempat ini tidak ada, karena itu semua ada pembawa damai. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa yang yakin di dalam hatinya kita adalah orang-orang yang disayang dengan Tuhan.
Kita semua adalah biji mata Allah, umat kesayangan Allah, kesayangan. Tapi ingat sekali lagi saudara-saudara, orang yang disayang Tuhan itu bukan berarti hidupnya aman-aman aja, hidupnya fine-fine saja, ada masalah. Tetapi dia yakin, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Filipi 13 itu mengatakan Tuhan sendiri akan memberi kekuatan kita yang menanggung segala permasalahan yang kita hadapi dengan kekuatan daripada, dan kita percaya Dia menyertai dalam kehidupan kita, bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya, karena Dia adalah Allah Immanuel dalam kehidupan kita ini. Amin, saudara sekalian. Nah, ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai siapa? Kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya. Siapa yang hidupnya dianiaya? Pak, boro-boro sampai tingkat aniaya. Orang kata-katain saya aja, saya tersinggung, Pak. Ya kan? Saya sakit hati, Pak. Saya mau balas dia, Pak. Orang kata-katain saya, orang fitnah saya marah, Pak. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Kalau saudara seperti kayak begitu, berarti Anda orang yang tidak berbahagia. Kata oleh sebab kebenaran, ya tentunya oleh karena kebenaran, saudara sekalian, ya. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kalau kita jadi warga negara surga, apapun yang dikatakan dari firman, kalau kita membaca dari 1 Perikop 5 pasal 5 itu, saudara sekalian, itu bagus ketika Yesus mengajar di atas bukit sebelum dia mengalami penganiayaan dan sebelum masuk di salib, saudara sekalian. Ini khotbah Yesus di atas bukit. Saudara sekalian, saya ketemukan kata berbahagia adalah kata bahasa Yunani adalah makarios. Apa? Makarios. Dasar katanya adalah makar, saudara sekalian. Apa artinya? Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun, pure, murni. Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, saudara sekalian. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan berbahagialah yang Yesus katakan. Makarios. Saudara sekalian, berbahagialah. Dan saya percaya dasar ini adalah dasar berkat. Dasar berkat, saudara sekalian. Banyak orang berkata, Pak, bagaimana saya mau bahagia? Orang besok juga saya nggak tahu mau makan apa nih anak saya. Pak, bagaimana saya mau bahagia? Anak mau wisuda, anak mau selesai sekolah, mau dapat ijazah, tetapi saya belum bayar uang SPP, sehingga pasti itu tertahan, Pak. Bagaimana, Pak? Saudara sekalian, bersuka cita, ucapan syukur, ujung-ujungnya seperti kemakan dosa. Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, pure murni itu dari Tuhan. Kalau kita bisa ambil sikap ini, saudara sekalian, firman Tuhan katakan, pertama disebut dengan rahmat, kedua menjadi yang mempunyai kerajaan surga. Mungkin saudara mengatakan, Pak, saya sudah berbuat baik, Pak. Yes. Saudara pasti berkata, hukum kabur Tuhan pasti berbaik. Saya baik, Pak, saya berbuat baik. Saya bilang, saudara, orang yang berbuat baik itu belum tentu dia orang baik. Betul? Betul? Tetapi orang yang baik pasti dia berbuat baik. Saudara sekalian, maksudnya apa, Pak? Contoh sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh sederhana nih.